warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doi di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya menerima kiriman cerita dari salah seorang yang bernama Rafa. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2010. Jadi, Rafa adalah salah seorang penulis yang baru saja membeli rumah tua yang berada di pinggiran kota. Rumah tersebut sudah lama kosong dengan cat yang mengelupas dan jendela yang sudah berdebu. Nah, si Rafa ini dia membeli rumah tersebut karena memang harganya terjangkau dan mempunyai daya tarik, sehingga si Rafa ini berencana untuk membeli rumah tersebut dan merombak kembali agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sekaligus dijadikan tempat untuk menulis. Nah, ketika si Rafa mulai memasuki rumah itu, ia merasa ada keheningan yang sangat mendalam, seolah-olah rumah itu menyimpan banyak rahasia. Tetapi Rafa di situ berusaha menghilangkan rasa kekhawatirannya dan berpikir mungkin ini karena belum terbiasa mengisi rumah yang memang sudah lama kosong dan terbengkalai. Namun saat ia mulai menjelajahi dalam rumah itu, Rafa ini menemukan ada sesuatu yang sangat menarik, karena di rumah itu ada ruang bawah tanah. Dengan alat seadanya, Rafa mulai turun ke bawah ruangan tersebut dan membuka pintu yang pada waktu itu masih terkunci. Di dalam ruang bawah tanah yang sangat lembab dan remang-remang, Rafa menemukan barang-barang antik. Di situ ada kursi goyang yang sudah usang dan ada yang lebih menarik lagi. Si Rafa ini menemukan salah satu foto yang terpajang, dan di foto itu ada sosok wanita tua yang berpakaian gaun hitam dan berdiri di depan rumah yang dibeli sama Rafa sekarang itu, dengan muka yang terlihat tua dan dengan tatapan yang kosong. Tidak lama setelah itu, Rafa merasa hembusan angin yang datang dari arah lorong ruang bawah tanah. Di situ Rafa mulai merasa aneh. Dan ketika saat Rafa menoleh, ada sosok bayangan putih yang melintas di depan Rafa. Hari semakin sore dan mulai memasuki waktu malam. Malam pertama pada waktu itu Rafa tidak bisa tidur karena memang merasakan ada hal-hal yang aneh di rumah tersebut. Di saat Rafa terbengong karena dia tidak bisa tidur, dia mendengar ada suara kaki yang melangkah di lantai atas. Tetapi si langkah kaki itu kadang-kadang terdengar dan kadang-kadang tidak terdengar, bahkan ada suara desaan yang memang susah untuk dijelaskan pada waktu itu. Ketika waktu sudah memasuki pagi, Rafa merasa lelah karena memang dari semalam ia tidak bisa tidur. Ia menoleh ke arah kanan. Di rumah itu ada lemari tua, dan di situ Rafa mulai karena rasa penasaran, Rafa menghampiri lemari tua itu. Dan ketika dibuka lemarinya, ada cermin yang jatuh dari atas. Cermin tua yang berbingkai hitam. Tapi ketika Rafa melihat cermin itu, ada pantulan sosok perempuan yang bergaun hitam, sama persis kayak di foto. Dengan rasa ketakutan, ketika Rafa berbalik, pas dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Rafa di situ mulai menghilangkan rasa ketakutannya, tetapi rasa aneh, rasa yang menghantui si Rafa ini semakin kuat. Singkat cerita, pada suatu malam saat Rafa duduk
dan menulis di laptopnya, tiba-tiba Rafa mendengar ada suara kursi goyang yang berderit pelan. Tanpa berpikir panjang, Rafa pun turun dan masuk ke ruang bawah tanah di mana kursi itu berada. Dengan muka yang terkejut dan ketakutan, Rafa melihat kursi goyang bergerak sendiri. Semakin malam, gangguan semakin nyata. Rafa sering mendengar suara perempuan, suara bisikan yang didengar Rafa pada waktu itu sangat jelas. Selain ada suara bisikan, ada juga suara langkah kaki yang datang mendekat ke Rafa. Ketika ia membuka mata, ia melihat ada sosok wanita tua berdiri di sudut kamar tidur Rafa yang tampak samar-samar karena di kamarnya itu gelap. Sosok perempuan itu perlahan-lahan bergerak mendekati Rafa. Dan Rafa merasa hawa dingin itu semakin dingin yang luar biasa mengelilingi badannya Rafa. Saat wanita itu sudah semakin dekat, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Rafa dengan rasa kebencian dan kemarahan. Keesokan harinya, Rafa mulai mencari informasi tentang rumah tua itu. Ia pergi ke perpustakaan kota dan memeriksa arsip lama. Dari pencariannya, ia menemukan bahwa wanita dalam foto itu adalah Nenek Mardiana. Nenek Mardiana ini seorang penghuni lama yang dikenal oleh penduduk sebagai wanita yang sangat tertutup dan aneh. Dan dia meninggal di rumah itu sangat tragis dengan keadaan yang terjebak dalam kesedihan setelah kehilangan keluarganya. Namun, yang lebih mengejutkan, si penduduk desa itu masih nyangka kalau si Nenek Mardiana ini masih ada di rumah itu. Mereka percaya bahwa arwahnya itu terjebak di rumah, dan setelah Rafa mencari informasi, dia kembali pulang ke rumah. Tetapi gangguan-gangguan yang ia alami di rumah itu semakin parah. Di rumah itu terdengar suara tangisan seorang nenek tua, dan di saat si Rafa ini menoleh ke belakang, ada sosok Nenek Mardiana di balik jendela besar. Setiap kali si Rafa menatapnya, bayangan itu hilang sekejap, tetapi selalu muncul di tempat yang lain. Rafa merasa semakin gelisah, dan setiap malam Rafa tidak bisa tidur karena rumah itu seakan-akan semakin menelannya dalam ketakutan dan gangguan-gangguan dari sosok nenek tua itu. Pada malam terakhir, ia berpikir untuk meninggalkan rumah itu. Dan di saat si Rafa ini mau ninggalin rumah itu, ia mendengar suara nenek tua Mardiana yang berteriak sangat keras. Dia bilang ke Rafa, "Kenapa kamu pergi? Kenapa meninggalkan aku?" Suara sosok nenek tua itu terdengar sangat melengking. Rafa dalam ketakutannya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Saat ia keluar dari rumah dan menutup pintu terakhir, ia mendengar suara tangisan itu semakin jauh. Namun ketika Rafa mulai menjauh dan berbalik, ia melihat bayangan sosok wanita itu di jendela atas rumah, menatapnya dengan mata yang kosong. Dan dia bilang, "Kamu tidak akan pernah bebas." Suara itu berbisik, terdengar jelas di telinganya Rafa.
Oke teman-teman, itu cerita dari salah seorang yang bernama Rafa yang dikirim ke saya untuk diceritakan ulang tentang apa yang dialami sama Rafa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Doi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.